Oke, jadi gini Bang, sebelum kita lanjut ke pembahasan, jadi sedikit akan saya jelaskan mengenai ilmu itu sendiri. Jadi ilmu itu pengetahuan. Pengetahuan intinya ilmu itu pengetahuan. Apapun itu pengetahuan. Orang nggak tahu, nggak mungkin. Ibaratnya orang nggak punya ilmu, nggak mungkin nggak tahu. Orang yang punya ilmu pasti dia tahu, mau ilmu apapun itu. Yang mau kita bahas itu mengenai tentang ilmu gaib. Otomatis ada sangkut pautnya tentang hodam. Jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan, saya akan jelaskan sedikit tentang hodam. Jadi menurut saya itu hodam itu ada 3 tingkatan, Bang. Jadi hodam itu kalau kita ngamalin satu amalan ada 3 tingkatan. Yang pertama, kita itu bisa mendatangkan, ya kan? Kita punya amalan, semua amalannya sama, semua orang baca, belum tentu itu bisa mendatangkan. Karena ada tingkatan, saya bilang. Tingkatan yang kedua bisa masuk. Istilah kata bahasa Sunda itu ngancik. Ngancik itu ibaratnya bersatu, bukan kesurupan. Jadi itu udah nyatu lah, udah kita beli. Nah, yang ketiga itu baru puncaknya daripada itu. Jadi kita bisa menggerakkan, bisa menyuruh, bisa memerintahkan. Contohnya kita ngamalin satu amalan, khasiatnya untuk A ibaratnya. Kita amalin, bisa kita fokuskan ke tujuan yang kita ingin, A intinya. Kalau amalannya B, tujuannya B, kita bisa ke tujuan B. Jadi dalam tingkatan itu mungkin harus kita penuhi dulu, baru itu bisa dikatakan ilmu yang istilahnya kata orang Sunda itu kataikan itu kebeli. Makanya di setiap ilmu itu, khususnya ilmu gaib, pasti ada ritual, ada tata cara, dengan cara puasa, dengan cara mungkin zikir. Nah, beda-beda ya. Mungkin pada dasarnya itu, dan cara ibaratnya ngebelinya itu untuk kita ibaratnya sempurna dalam mengamalkan ilmu itu, 3 tingkatan itu harus kita penuhi dulu. Ini beton loh, kenceng banget. Ini bukan ini ya, ini beton loh, basement ini. Ini atasnya itu ruko 5 lantai ya, 4. Padahal kosong ya, malam kosong. Nggak tahu lah, kucing kali. Oke, mungkin cukup sekian ya. Jadi itu tadi suara itu abaikan aja. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan sebelum kita masuk ke video. Jadi yang pertama itu hodam itu bisa kita datangkan, bisa kita masukkan dalam artian kita ngancik, kita bersatu gitu. Itu kan ada istilah orang yang punya hodam. Nah, terus itu hodam yang bisa kita beli, kita bisa perintahkan, bisa kita suruh. Baru itu disebut ilmu yang sempurna. Karena bisa jadi amalnya sama tapi hasilnya beda. Setiap orang punya pengalaman spiritual yang berbeda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube NPK Official. Kali ini saya sedang bersama Bang Erpan. Jadi kita akan berbincang santai mengenai seputaran hal yang lagi viral ya Bang. Pembahasan tentang gaib ya. Jadi gaib itu apa, ilmu itu apa gitu kan. Bahwa gaib itu ada apa enggak gitu kan. Jadi yang kita nanti akan jelaskan itu murni dari pemahaman kita pribadi ya, pendapat kita pribadi. Jadi karena setiap orang itu bebas berpendapat, ya kan. Jadi pro kontra itu wajar, pro kontra itu biasa. Jadi kita ngomong itu bukan harus diyakini, ya kan. Kita ngomong berdasarkan yang kita yakini, ya kan. Pemahaman yang kita ibaratnya yang kita tahu yang kita yakini ya. Pendapat yang kita punya gitu kan, walaupun nggak terlalu tahu ya. Iya, sebenarnya saya juga pantas nggak pantas membuat video ini ngebahas tentang judul seperti ini, karena mereka orang berbicara ibaratnya berbicara ilmu dengan ilmunya ya kan, berbicara pengetahuan dengan pengetahuannya. Kita kan ilmu nggak punya, pengetahuan nggak punya, jadi kita balik lagi yang tadi saya sampaikan, kita murni pendapat pribadi ya kan mengenai gaib. Jadi gaib itu apa dan ilmu itu ada apa enggak. Oke. Bang, menurut abang ibaratnya gaib itu ada apa enggak gitu? Soalnya kan abang tinggal di Banten ya, Serang ya. Jadi saya pribadi mengenal Banten itu suatu kabupaten yang kental dengan mistik ya.
dengan yang berbau ibaratnya Apa tuh? ya Ya, berbau gaib lah. gaib. Ya soalnya kan itu juga termasuk ke situ. Ilmu-ilmu Enggak. juga maksudnya kan gaib gitu. Ilmu kan nggak ketahuan, ya kan. Menurut abang sendiri ada apa enggak gitu? Ada. Sebenarnya sih nggak semua ya, nggak semua kayak gitu. Entah, ada beberapa bagian daerah gitu Ya, kan. di Banten khususnya provinsi Banten. Provinsi Banten gitu. Hmm. Kalau menurut saya sendiri ya, goib itu pasti ada lah. Ada, goib itu ada. Kita kan diciptakan oleh Maha Goib. Ya, yang maha gaib. Yang Maha Goib gitu. Kita juga ya ada, goib itu ada. Dan itunya apa keterangannya itu, goib itu kalau misalnya di saya pribadi ya, tentang ilmu kayak gitu ya, ilmu goib kayak gitu, di sana pengalaman saya pribadi gitu ya, cuman ilmu kebal aja gitu. Untuk santet menyantet apa yang lainnya itu saya belum pernah, yang namanya itu ya, belum pernah, gimana itu, belum pernah mempelajari itu gitu. Ya, Gitu, jadi gini loh bang, ini menarik loh. Yang tadi abang bilang ilmu kebal itu lebih menonjol kalau di ilmu sana yang lainnya. iya, kalau di sana Jadi itu, kalau menurut saya gini bang, karena ilmu santet itu sendiri sebenarnya tertutup rahasia, nggak dia nggak punya ilmu santet, nggak dia berkoar, ya abis lah digebukin masa. Ngapain dibawa ke polisi kalau ibaratnya ini pasti dihakimi masa. enggak ada yang salah satu daerah gitu ya, nggak saya sebutin namanya ya. Itu terang-terangan itu daerah teman saya sih. Iya, ya mungkin intinya kalau menyangkut daerah terkenal kesohor iya, tapi untuk masalah personal perorangan itu pasti tertutup. Karena apa? Kalau ibaratnya dia terkenal dukun santet, pasti habis dihakimi masa. Untuk Contohnya gini, sekarang, menimpa, mungkin bukan menimpa kita, menimpa saudara kita. Kita yakin itu orangnya, kita nggak mungkin tidak diam, ibaratnya diam, karena kita usut ke polisi pun itu hal seperti itu nggak bisa dibuktikan. Ya otomatis kan yang ada main hakim sendiri. Makanya yang santet-santet itu menurut saya ada, tapi tersembunyi. Oke bang, jadi kita kembali ke pembahasan tadi, ya kan. Jadi goib itu intinya adalah, ya kan, ilmu itu ada. Saya juga punya pengalaman pribadi. Jadi saya itu punya paman, bisa dibilang beliau itu tabib. Jadi beliau sempat buka praktek pengobatan, dan juga beliau dari kecil itu, cerita ke saya itu jadi berkelana bang. Jadi zaman dulu kan beda kayak zaman sekarang. Beliau berkelana ke setiap makam keramat, dia ahli jarot gitu, suka jarot. Terus ketemu orang di luar sana yang semacam musafir gitu ya. Beliau banyak belajar dari jalanan gitu awalnya. Dan bukannya dari jalanan, maksudnya sambil berjalannya gitu aja gitu, ngalur. Ya dia. Saya juga ada. Nah jadi gini loh bang, dia punya satu amalan dan itu sering ngobrol sama saya berdua. Sampai subuh itu dia ngobrol sama saya kalau ngebahas. Sampai subuh ya. Sampai iya. Jadi kita gini loh bang, jadi kita itu ibaratnya tapakur. Tapakur itu lebih baik daripada beribu-ribu rakaat yang kita tegakkan rakaat sunnah ya. Tapakur itu merenung. Jadi kita ambil pelajaran, ambil hikmah gitu kan, ambil hikmahnya gitu. Paman saya cerita, bukan kita untuk ambil ilmunya, tapi kita untuk tahu mana yang baik dan mana yang benar. Ini cerita pengalaman pribadi aja ya. Beliau itu bisa nyantet loh bang. Saya tegas bisa nyantet karena apa? Beliau dakwahnya jelas, amalannya ada, tata caranya ada. Jarum dikumpul di tangan 40, dibacakan, ditiup, itu jarum hilang. Ada juga yang metodenya itu kambing. Jadi kambing itu dikubur hidup-hidup, kambing hitam dikubur hidup-hidup, kambing mati, orang mati. Cuman itu kan cuman cerita beliau doang. Kakek saya juga bisa. Iya. Kakek saya bisa, cuman itu katanya. Iya, jadi itu cuma cerita. Jadi kita kan jadi maksudnya kita upload video ini untuk menjelaskan bahwa ilmu itu ada. Santet itu ada, ya kan? Santet ada. Iya, jadi seperti itulah pemahaman saya dan Bang Evan pribadi yang kita yakini ya bang. Yang lagi viral sekarang kan seperti itu. Iya. Banyak orang yang bilang nggak ada, itu nggak ada, ini nggak ada. Ada. Berarti intinya yang kita bahas itu bukan kita
pro kan sekarang lagi Wah, bersulap iya. merah ya, berita pro kemana Pengalaman satu pribadi pihak lainnya ya kan. ya. Jadi gini loh, kemarin sempat saya jelaskan di video saya sebelumnya. Jadi kita kalau melihat satu kasus yang sedang viral seperti sekarang ini, nah kita harus bijak ya kan, yang kemarin saya bilang harus bijak itu seperti apa. Jadi kalau kita bahas satu konten yang dia kontenkan, di situ ada trik, di situ ada kebohongan. Nah, berarti kita wajib tidak percaya dengan trik itu, wajib kita menentang, wajib kita ibaratnya bilang itu bohong, itu trik, itu palsu gitu kan. Tapi selebihnya di luar daripada itu kita nggak bisa pangkas, nggak bisa pukul rata semua itu salah, nggak bisa ya kan. Menentukan apa yang mana. Iya, karena mungkin ada pengalaman pribadi juga yang saya kemarin sempat sampaikan gitu kan. Ya. Jadi kisahnya itu lagi zaman perang, saya kan suka ngobrol-ngobrol sama yang lebih tua, cerita-cerita zaman dulu itu saya paling suka cerita sejarah-sejarah. Jadi pas dimana gerombolan penjajah datang, penduduk itu ngungsi, kelihatannya itu bukan rumah tapi hutan belantara. Itu nggak mustahil, nggak mungkin nggak pakai ilmu, ya kan, yang kemarin saya diceritakan di video saya yang sebelumnya. Sebenarnya iya sih, kakek saya juga orang tua dulu mah mungkin ke kayak gitu paling gampang ya. Oke, kita kan kakek dulu, orang tua dulu. Iya, Sekarang di Bang Evan sendiri pernah ngalamin nggak waktu kecil puasa amalan, puasa ilmu yang dikasih gitu? Sempet waktu itu, cuman nggak full ya. Sempet. Di antara lain apa aja yang Bang Evan pelajarin? Pelet. Ini hanya di ini ya, napak tilas ini. Iya, oke. Terus? Jadi gini, saya tuh waktu itu kan disuruh milih ya, disuruh kakek. Kamu maunya apa? Mau dihargai, mau cinta? Berapa? 2000 harganya? Iya, mau diinin sama orang. Wibawa. Gitu ya. Terus mau apa cinta, apa gimana gitu kan. Kebal. Terus saya milih yang mau dihargai itu, yang pertama itu. Waktu itu berapa harganya? 2000. Jadi ngelihat itu tuh gimana gitu kan. Iya. Nah, nggak sampai full sih. Amalannya masih ingat, bisa dijelaskan? Amalannya mungkin rahasia ya itu mah. Oke, mungkin rahasia. Tata caranya mungkin suruh puasa berapa minggu mungkin ya. Puasa berapa hari? Cuman Senin Kamis saja selama 1 bulan. 1 bulan full. Ya. Mungkin itu kalau yang tahu ya, ini yang nonton ya gitu. Yang tahu. Selain daripada itu ada nggak? Itu aja sih. Kalau saya termasuk banyak loh Bang. Dulu ya waktu saya. Itu aja saya mah. Saya itu sukanya yang nggak tahu kenapa ya. Saya itu waktu kecil itu sukanya sama yang kumpul yang lebih tua, belajar cipta-cipta sejarah. Dan juga saya suka mengutin amalan begitu. Nah semenjak sekarang saya udah nggak pernah lagi karena udah bukan zamannya ya kan. Cuman di antara lain ada amalan yang saya amalkan itu kayak semacam ini, kita ngobrol ya. Jadi kita nggak bilang kita punya ilmu, enggak, pengalaman pribadi. Saya itu sempat dikasih amalan buat penglaris dagang. Bukan cewek ya? Enggak, di situ saya nama amalannya itu mungkin bagi sebagian orang ada yang tahu gitu kan. Itu namanya saya sebut hijab arojin. Ya kan, cara puasanya dulu itu 7 ambal. Jadi Selasa, Rabu, Kamis. Jadi 1 minggu itu seambal. Jadi kita harus 7 minggu. Nah, sempat saya puasain dan juga sempat saya praktekin. Waktu itu saya pernah jualan rujak Bang ceritanya. Jualan rujak keliling. Jadi pada saat itu saya sedang mengeluh lah tentang nasib gitu kan. Kayak ini nggak ada perubahan, ini hidup begini-begini aja. Saya lagi tiduran, nggak tidur sih, cuma tiduran, kaki saya selonjor ke atas itu kayak kelelawar gitu. Langsung saya di situ punya inisiatif. Saya bilang udah kepalang susah sekalian, saya bilang udah kepalang capek sekalian. Itu amalan saya wirid 100 kali Bang. 1 kali duduk 100 kali itu kan amalannya panjang. Itu mungkin pas kebetulan aja kali ya. Itu pas besoknya saya dagang, belum sempat saya keliling, itu dagangan udah habis. Padahal masih di rumah loh. Baru kita nyusun buah-buahan kan, saya jual rujak. Itu udah habis. Jadi ya kayak gitu tuh mungkin gimana ya, gampang ya. Saya waktu itu bukanya kalau puasa itu bukanya seperti apa? Kalau waktu itu yang saya amalkan itu kita kalau puasa kita makannya itu biasa jangan yang bernyawa.
nasi putih sama air putih, jadi nggak boleh makan ayam, telur, daging. Kalau saya pisang sama Itu namanya cabai. niis ya, niis itu. Jadi niis itu mungkin buah-buahan yang nggak ada Iya. gula. Iya. Kalau mutih Sama itu kan nasi. cabai, sama cabai. Itu biasa untuk kewibawaan karismatik itu seperti itu biasanya. Kalau yang lainnya banyak sih, di antara lain cuman itu yang bisa saya sampaikan. Iya. Intinya ilmu itu ada, dan juga satu yang perlu saya tegaskan, orang dimanapun punya ilmu pasti dia diam, ya kan. Walaupun sekarang banyak berita yang viral, ya kan, dia menyinggung tentang ilmu, orang yang punya ilmu nggak bakal tersinggung. Betul. Dia diam. Itu di saat orang yang tersinggung itu berkuar, kebanyakan itu nggak punya ilmu. Kebanyakan nggak punya ilmu. Ada istilah tong kosong nyaring bunyinya, ya kan. Karena ilmu itu ibaratnya gimana ya, beliau ibaratnya kalau ngerasa punya ilmu, beliau itu nggak ngerasa punya ilmu, Cuman senyum jahat aja gitu. nah jadi karena apa, Sekedar di saat orang ibaratnya punya ilmu, dia tahu itu untuk diri dia pribadi dan untuk dia amalkan, bukan untuk dia pertontonkan. Iya. Bukan untuk ibaratnya dia ada yang nih pro kontra sama dia, orang di luaran bikin video tentang nggak percaya ilmu. Itu seharusnya, bukan seharusnya, saya yakin lebih banyakkan yang diem. Itu yang komen itu hanya sebagian kecil, dan juga dia belajar mungkin hanya dari YouTube, Iya. belajar hanya dari media sosial, Iya. katanya ya kan. Iya. Yang katanya. Ya udah. Jadi orang yang mempunyai ilmu tersebut, walaupun disinggung sebagaimanapun, dia nggak bakal membuka suara. Karena apa? Keyakinan yang dia yakini cukup dia yakini gitu, bukan untuk orang lain. Betul. Karena dia sadar itu pasti pro kontra gitu. Nah mungkin seperti itu. Jadi yang kayak kemarin viral juga, mungkin kita juga salah satunya ya kan. Kita juga kan posting tentang ini kan. Mungkin kita berdua, mungkin saya pribadi orang bodoh, orang nggak punya ilmu, makanya kita bersuara di sini kan. Ya. Nah mungkin cukup sekian video dari saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.